Atau point of view Anda, apa yang juga menghalangi atau menjadi tantangan pemerintah kita dalam membangun kilang karena memang pada nantinya akan mempengaruhi produksi minyak di dalam negeri kita secara domestik? Ya ini kan bisnis kilang ini bisnis yang memerlukan modal dan investasi besar, ya kan. Kemudian kita tahu bahwa profit margin dari kilang ini juga tidak besar, sehingga investor itu akan sangat prudent di dalam melakukan investasi di sisi kilang. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa jika kita ingin membangun kilang besar, kita harus siapkan dari awal dari mana crude-nya. Kalau tidak ada crude juga nggak bisa produksi kilangnya. Makanya ini saya pikir penyiapan untuk pembangunan kilang ini membutuhkan pendekatan pertimbangan yang komprehensif, ya. Artinya itu kita harus mendapat jaminan supplier. Kita bicara konfigurasi kilang. Oke, kita mau bikin produksi apa nih? Ya. Berapa level yang harus produksikan, ya? Dari Pertamax, Pertalite, Tron 92, apapun hasil dari proses destilasi, cracking, macam-macam di kilang ini. Nah, tapi yang penting juga ini crude-nya. Nah, crude ini kan harus ada jaminan supply long term dari produsen besar. Sekarang produsen besar kilang minyak ini kan kita tahu Timur Tengah, ya, Afrika. Nah, saya pikir ini pemerintah tentu mempertimbangkan dengan sangat cermat. Ya. Tapi saya pikir ini sesuatu yang harus kita support, ya, kilang ini, karena memang demand kita akan masih besar. Ya. Meskipun kita bicara net zero emission, tapi tetap demand dibutuhkan, gitu ya, atau kilang ini demand-nya masih tetap kita butuhkan. Ya. Oke, baik. Bel sudah berbunyi, yang tandanya kita harus membuka terlebih dahulu bagaimana pembukaan pasar indeks harga saham gabungan di sesi pertama pagi hari ini. Kita amati bersama dalam Breaking News CNBC Indonesia. Dan kini Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang dapat diartikan bahwa memang pasar indeks harga saham gabungan untuk hari ini telah dibuka. Kita amati bersama bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan ternyata dibuka di teritori negatif. Di tengah kalau kita amati secara indeks acuan lainnya di Wall Street dan juga di bursa Eropa nampak hijau, namun tidak dengan indeks harga saham gabungan kita yang nyatanya di pagi hari ini tetap terkoreksi 0,46% di level 6.442 poin. Kita amati juga bagaimana pergerakan indeks secara sektoral. Ada finansial perindustrian yang mengalami koreksi masing-masing 0,36 dan 0,14%. Konsumer primer, konsumer non primer masih mampu untuk terapresiasi 0,11 dan 0,35%. Kita geser kembali melihat sektor selanjutnya. Ada energi, infrastruktur, properti, real estate yang juga berada di teritori yang cukup baik. Di posisi penguatan di pagi hari ini 0,44, 0,1, 0,6% menguat. Infrastruktur masih berada di posisi 0,11%. Bahan baku terpantau galau untuk berada di posisi pelemahan maupun penguatan di pagi hari ini. Kita geser kembali untuk melihat sektor selanjutnya. Ada sektor teknologi melemah cukup dalam, di hari kemarin melemah lebih dari 5% dan hari ini pun melemah 7,95%. Transportasi logistik dan kesehatan mengalami apresiasi 0,27 dan 0,05%. Kita pantau juga posisi rupiah kita di pagi hari ini. Ya, berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang berada di teritori merah, namun rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis di pagi hari ini, menguat 0,09%, kini rupiah berada di 16.380 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Terhadap Singapura dolar, Japan yen dan juga euro, rupiah kita juga menguat masing-masing 0,17, 0,23 dan 0,16% penguatan. Ya, dan demikian Breaking News CNBC Indonesia. Kita kembali ke Energy Corner. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali dialognya, Pak Saleh. Pak Saleh melihat begitu ya terkait jargas atau jaringan gas yang juga diamati sampai ke hilir begitu ya untuk dipasok ke masyarakat kita. Kalau kita lihat di hulunya terdapat isu shortage. Apakah ini juga akan mempengaruhi penyaluran distribusi gas khususnya di konsumsi yang meningkat di masa Rafi ini, Ramadan dan juga Idul Fitri? Pak Saleh, silakan. Baik, terima kasih Mas Bram.
Jadi salah satu anggota tim posko kami juga dari PGN. Ya. Kemarin PGN juga sudah mempresentasikan kondisi terakhir ya. Secara umum salur gas kita itu untuk semua konsumen, baik konsumen industri, konsumen listrik, kemudian termasuk juga Jargas itu posisi aman. Ya. Khusus Jargas ini memang salah satu program unggulan kita di Kementerian SDM dan saya kira tidak boleh ada gangguan dari sisi pasokan Jargas. Kenapa? Karena kalau ada gangguan di pasokan Jargas ini bisa masyarakat itu bisa beralih lagi nih ke 3 kilo maupun 12 kilo. Sehingga saya yakin badan usaha khususnya PGN ini pasti memantau dengan sangat ketat ya kebutuhan pasokan salur gas istilahnya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di berbagai tempatnya. Saya kira berdasarkan laporan yang kami terima untuk Jargas pun so far ini kondisi aman. Oke, sejauh ini dalam kondisi aman. Kalau memang BBM dapat terpenuhi kapasitas stoknya hingga 20 hari, bagaimana dengan gas kita, Pak Saleh? Jadi kalau gas ini Mas, itu kan ada beberapa infrastruktur, ya kan? Kecuali gas pipa, di mana kami di BPH Migas itu mengatur gas pipa. Juga ada juga yang menggunakan misalnya LNG yang membutuhkan infrastruktur, FSRU, regasifikasi macam-macam. Dan ini kalau berdasarkan laporan yang kami terima dari PGN, seluruh sistem distribusi gas saat ini itu berada pada kondisi siaga, artinya siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita selama Rafi. Artinya itu yang saya katakan tadi, demand industri, ya kan, demand pembangkit, ya kan, kemudian demand untuk rumah tangga ini disiapkan dengan baik. Artinya itu kondisi stok ya, kondisi persiapan di FSRU maupun di hulu ya, yang memasok gas lewat pipa ini juga dijaga pada kondisi stabil dan aman. Dan ini juga mungkin pemeliharaan yang mungkin saat ini belum dibutuhkan itu harus disesuaikan sehingga kebutuhan kita khususnya selama Rafi ini bisa berjalan baik. Oke.